dia berbeda itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan sintesa. Sebentar, bentar ya, saya jawab dulu. Nah, jadi lagi salah lagi salah. Nah, jadi mana dia? Sintesanya apa? Nah, ada apa ada di sana? Oh, ada akuifer, ada lahan basah, ada air permukaan, ada kehidupan. Nah, kemudian ada daerah-daerah yang perlu lataran banjir, ada zona-zona yang kemungkinan akan apa garis apa? Garis bentar. Garis sesar. Bentar saya ambil apa habis apa namanya nih? Oh, sebentar saya ambil dulu. Mana dia? Maaf, saya ambil baterainya mau habis nih HP. Oh, dicas dulu. Nah, kemudian apa tadi sampai di mana tadi? Sampai semuanya kita perhatikan lebih detail wilayahnya ya, termasuk gangguan-gangguan dan sebagainya. Kemudian dari sana, nah ini kita akan mau bisa melihat, kita ambil misalnya salah satu eh, ini apa namanya? Penampang melintang dari hasil analisis kita. Nah, seperti biasa lah ini daerah daerah cekung ya kemarin. Ini daerah cembung. Nah, berarti kalau daerah cekung apa? Low density. Nah, ini. Tidak boleh karena harus banyak di apa, tempat berkumpulnya air kan. Nah, di sini high density boleh, di sini high density boleh. Tapi di sini tidak boleh lagi nih ya, karena lerengnya sudah tinggi. Nah, kalau kita lihat itu ini untuk kriteria. Nah, ini dia wilayahnya. Kalau kita lihat lebih lanjut, ini mana yang boleh dan tidak boleh tadi. Nah, dan ini ada, ini kita kesimpulkan sama juga dengan sebelumnya kan. Kalau Anda membuat fuzzy kan gini-gini juga ya. Nah, tapi ini kalau ini bukan fuzzy, artinya kita kumpulkan sisi-sisi yang bisa potensi dan tidak potensi. Misalnya uh, existing forest cover nih ya, tutupan apanya, hutannya di mana? Ini yang hitam-hitam nih hutan, selebihnya enggak. Kemudian watershed-nya ya, di mana saja aliran-aliran air ya, sungainya. Kemudian solar aspek ya, sinar penyinaran mataharinya. Kemudian elevasi ini sudah biasa ya. Elevasinya di sini tinggi, sini tidak begitu apa, di sini rendah misalnya. Kemudian lereng, lereng ya. Di sini mana developable land, lahan-lahan yang bisa dikembangkan ya, di luar yang warna apa ini namanya uh, tua ini. Kemudian di mana view, view itu pandangan dan vista arah pandang. Wah, kalau ke sini arah pandang bagus nih, maka lahan-lahan di sini lebih mahal lah. Nah, kan begitu ya. Vista namanya dia, ya vista. Kemudian di mana kita bisa membuat program-program untuk pembangunan. Nah, ini di sini dia. Kemudian di mana bisa apa jalan kaki tempat walkable community, masyarakat yang bisa berjalan kaki di mana saja, gitu. Nah, jadilah seperti ini lahan-lahan kita, ada yang tidak bisa, ada yang bisa dikembangkan, ya. Jadi tidak semua bisa dikembangkan ya, Anda juga begitu ya.
Bu, kalau gitu punya banyak data, iya harus banyak data kita. Ya, harus banyak data. Nah, ini konsepnya. Kita buatkan jaringan jalan konsepnya seperti ini. Kemudian ya, nah jadilah apa analisis kita selesai. Kita buatkan dengan konsep pengembangan jalannya. Ya, oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, mana ada tadi? Apa? Nah, pengembangan lahan. Apa pula nih? Pengembangan lahan. Nah, nih. Nah, tadi kan sudah kita berusaha mendapatkan analisis-analisisnya ya. Nah, gimana pula analisisnya lebih ini lagi, lebih detail lagi. Nah, ini site analisis sama ya. Bukunya berbeda ya. Bukunya land development. Udah saya kasih juga nih buku land development Anda ya. Ini nih, fundamental of land development. Jadi kalau ini geografi itu sama ya. Kapan dia berpadu dengan ilmu-ilmu lain? Nah, di skala-skala besar. Kalau gimana Bapak Saudara? Gimana Saudara? Di skala-skala besar. Ya. Kalau skala-skala besar ini kita tidak bisa main sendiri. Ada arsitektural bergerak di sana, ada geografi, ada planologi, ada sipil, ada geologi ya. Nah, jadi makanya orang tim development itu, tim developer itu dia dia tidak bisa satu bidang ilmu saja. Tapi ini harus saya kasihkan kepada saudara supaya anda tahu, oh ini begini nyambung kita dengan ilmu lain begitu ya. Saudara sudah dengar kemarin abang itu abang siapa namanya? Abang David bilang bahwa ada yang menjadi developer ya. Ada saya juga ada pernah cerita ya bahwa sampai diminta ikut saya ya, saya tidak punya uang kata saya untuk dia bergerak di bidang developer itu, membangun seperti ini. Nah, site analisis kita analisa kita dulu sama nih tadi ya. Nah, ini adalah kalau di sini dia katakan soil analysis, analisis tanah. Kemudian sama juga slope dan topografi dengan skala apa kalau bisa setengah meter ya, sekali setengah meter. Kemudian existing, nah, land use existing ya, biasa juga land use existing. Nah ini bentuknya, terrainnya, ya. Kemudian dari depannya bagaimana, ya. Nah ini kalau ada apa kemarin? Oh, ini apa nih namanya? Telaga, kolam, danau dan sebagainya, aliran-aliran air dan sebagainya harus kita lihatkan. Nah, kemudian ini visual sama juga vista ya dan view-nya. Kemudian apa pengaruhnya, ya. Nah, kita sebut dengan kemudian selanjutnya penilaian lingkungan. Nah, ini lingkungannya. Kemudian sama juga di mana ada lahan-lahan ini kan. Jadi jangan saudara apa ya, saudara tidak hiraukan ini penting ini. Walaupun sedikit-sedikit ini berarti ini ada sesuatu ya, ya. Bisa tempat air mengumpul, bisa ekosistem ada di sana begitu. Nah, itu kalau jadikan taman atau Anda jadikan tempat untuk apa juga bagus ini ya. Biasanya jangan dijadikan untuk tapak permukiman. Kemudian eh, jaringan jalan dan utility. Utility apa tadi? Infrastruktur yang masuk ke tapak ya. Nah, nih ketersediaan air, coba Anda lihat ini agak di sana di bawahnya. Kemudian sewer availability, ketersediaan jaringan air kotor ya. Kemudian listrik, telepon, gas, utility-nya semuanya. Nah, kemudian seperti yang biasa juga tadi juga tiga ya, fisik atau analisis fisik apa saja yang perlu kita lakukan ya. Kemudian kultural, kemudian biologi ya. Nah, ini kultural, historiologi, psikologi dan apa spesies-spesies yang ada di sini. Nah, ini kemudian apa aja di dekat sana. Nah, ini dekat sana bangunan yang sudah ada. Nah, kemudian nampak oleh kita. Nah, ini sama aja dengan yang tadi. Kalau ada rendah, bagian yang rendah ya, cukup, maka kecenderungannya mereka menanam pohon. Nah, inilah gambar tapak-tapaknya ya. Nah,
gambar tapak-tapaknya kalau diperbesar. Nah, ini usulkannya tapaknya begini, ya. Nah, kecil lagi lah, ya. Nah, ini map surveinya, survei batas, boundary survei, topografi survei, nah, existing land apa pengenalan existing ya gitu-gitu aja. Soil karakteristik. Nah, cuman soilnya coba lihat ini. Sudah pakai string soil potensial, maksudnya permeabilitas tanahnya dan sebagainya yang lebih detailkan ya. Ini mungkin ilmu sipilnya ya. Kemudian pemetaan lingkungan, kemudian jalan. Nah, ini jalan yang dianggap akan ini mungkin jalan existing yang apa ini atau yang baru ini merupakan jalan putus-putus ini yang direncanakan modelnya seperti ini jalannya ya. Kemudian di mana kendalanya dan di mana bisa dibangun. Nah, di sini bisa dibangun, sini ada kendala di kari pohon ya. Kemudian nah ini dia. Jadilah dia land use plan, penggunaan rencana penggunaan lahan. Sama ya, ini bahasa Inggrisnya. Kemarin kita juga land use plan untuk 50.000, sama istilahnya semua. Land use plan untuk 5.000, land use plan untuk 1.000 juga. Nah, cuman yang di land use plan untuk 1.000 kita bicara tapak ya. Nah, ini udah gambar-gambarnya. Ini memutar ya, ini memutar. Ini namanya memutar nih kul desah. Ya, ini ada mutaran kecil ya, putaran kecilnya. Kul desah, kul desah. Ini strategi marketnya sama aja semua. Ini kan dari kalau yang kita kemarin Majaraya itu sama aja dengan sekarang dengan ini. Nah, begitulah nih supply analisisnya, siapa mau beli, kemudian berapa sampai. Ini ada pula kalau pingin kita ada ini tapak-tapaknya ya, ini bukan cacing-cacing ya, ini tapak-tapaknya, maksudnya pembagian apa namanya, pembagian side-side-nya. Nah, ini untuk apanya, lokasi-lokasi yang akan dikembangkan nanti seperti ini, sama juga dengan yang kemarin ya, Majaraya. Kemudian, nah ini yang akan dibangun. Kemudian ini cuma agak bagus nih, coba Anda lihat. Nah, dia coba lihat, dia mengolahnya dengan mempertahankan kontur, tidak mendatarkan semuanya ya. Nah, ini low density ya, rumah-rumah yang untuk orang-orang yang mungkin apa butuh banyak ruang dan lebih apa ya kepadatan rendah. Kemudian ini medium, rumah-rumah medium, dan ini sudah high ya. Satu gedung ini mungkin 20 kakak ya. Ya tergantung biaya, nah apanya kemampuan ya. Nah, ini mix use-nya di bawah mungkin kantor, di atas rumah dan sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya yang akan dibangun. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan yang akan dibangun nanti di luar. Sama aja dengan kemarin ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bangun apanya? Rencana-rencananya ya. Nah, ini infrastrukturnya. Nah, saudara, saya nak minta macam-macam dari saudara. Saya hanya minta ini aja. Ini. Kita perbesar. Untuk 1:1.000, saya hanya minta ini aja pada saudara. Tapi hasil dari analisa. Mana itu, Bu? Ini dia. Kan sama aja dengan Majaraya kemarin kan? Sama. Prinsipnya sama, analisisnya sama, ya. Nah, kalau ini nih jalan utamanya. Nah, ini ada ada waduknya, ada dibuangnya ya. Nah, dijadikan. Nah, ini juga ada dibuangnya ya. Ini taman mungkin. Nah, ini. Ya. Nah, di belakangnya antar bangunan dijadikan pohon-pohon, ada pohon-pohon. Oke? Nah, itu tugas saudara. Boleh Anda bikin dengan CAD, kalau bisa dengan CAD, boleh dengan JIS. Nah, kalau untuk CAD, bagaimana YouTube mencari apa
kakak angkatan saudara yang bisa ya. Nih. Otomatisasi. Mungkin ini ada sekedar info Bu untuk adik-adik belakang ini Surya alhamdulillah ada dapat proyek Bu untuk otomatisasi analisis di BWS sama Sinarmas Bu. Orang lagi banyak butuh untuk otomatisasi analisis Bu. Jadi untuk adik-adik kalau bisa coba-cobalah belajar ke arah sana. Apa contohnya? Untuk BWS di wilayah Sungslop, wilayah sungai sama lebar sungai. Otomatis Bu, skalanya Provinsi Jatim kemarin Sinarmas lagi plugin terus kontur untuk sawit Jatim. Nah, ini contoh ya dari um, yang disampaikan oleh kakak saudara. Nah, itu kita apa ya? Uh, kita contohkan tadi ya. Nah, nih. Nah, nampak kaplingnya kan? Ini kapling, ini kapling, ini kapling, ini kapling, ini kapling. Oke, lanjutnya kita sebentar aja lagi. Ini sudah 2017. Selanjutnya, pembagian peruntukan lahan lagi. Nah ini yang penting. Rumah tuh apa aja sih? Rumah perumahan, perdagangan. Ini yang besar-besar itu perumahan, perdagangan, industri, pemerintahan, pertanian, peruntukan khusus. Hunian itu ada pendapatan rendah, pendapatan sedang, pendapatan tinggi, atau rumah kopel, rumah tunggal, rumah apartemen. Ya. Nah ini yang harus ada. Komersial apa? Komersial lingkungan. Lapau itu komersial lingkungan tuh saudara. Ya. Nah, toko besar, bank, komersial juga ya. Komersial regional. Nah, dan dibedakan bahannya ya, bahan sekunder, primer. Nah, Anda mau bikin apa nanti di 10 meter 10 hektar tersebut, ya. Nah, komersial ada juga barang kebutuhan harian, convenient good, kemudian bahan sekunder. Nah, ini jenis-jenis barang yang akan juga bisa Anda terapkan apa yang Anda bangun, ya. Boleh juga ada pertanian, Bu. Boleh. Kalau misalnya lahannya tidak bisa dibangun, Anda jadikan pertanian misalnya. Ini komersial ya. Nah, oke. Ini apanya ya? Eh, contoh. Jadi pembagian peruntukan lahan tadi udah ya sampai ke nah ini. Kemudian dari apa lagi sesudah kita itu? Nih. Nah, pertanian macam-macam juga akan sudah tahu Anda ya, pertanian. Kemudian penggunaan khusus, misalnya kawasan khusus, bandara. Kalau ini yang besar nanti ya lahannya, atau kawasan itu sensitif. Ini kawasan banjir. Ini harus kita buatkan dia menjadi kawasan khusus. Nah, yang tadi saya sampaikan saya kita ketemu dengan hal-hal yang terkait dengan kebiasaan, budaya atau alam ya. Kawasan-kawasan khusus misalnya, itu nih, di negara barat seperti ini nih. Ada kawasan orang dewasa dan sebagainya. Mereka biasa aja itu seperti itu ya. Ada kalau di Malaysia kawasan non halal, ada juga tuh ya. Intensitas atau nah itu nggak usah dipikirkan, nggak usah Anda pikirkan. Intensitas kepadatan. Nah, ada yang jumlah hunian maksimal, luas bangunan ya, koefisien lantai bangunan ya, luas petak bangunan minimum. Nah, itu disebut bulk control. Bulk itu apa? Tebalan ya, kontrol ya, bagaimana kita mengontrol kepadatan dan sebagainya yang ada di tapak tersebut. Nah, apa itu yang pertama? Ketinggian. Berapa bolehnya bangunan itu tingginya berapa? Dasarnya berapa? Luas tapak kita 1000 meter persegi, tapi yang boleh dibangun 500, berarti koefisien dasarnya 50%. Garis sempadan bangunan, sempadan depan, sempadan samping, kemudian bukaan langitnya bagaimana? Kemudian garis langit, ya aturan-aturannya tidak boleh tinggi sekali kita sendiri itu orang ada tempat yang lebih tinggi.
Nah, kalau di Bali saya sudah katakan tidak boleh melebihi bangunan itu tingginya tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa, gitu ya. Besar halaman, luas petak minimum, nah seperti ini. Ini contoh-contohnya, ini contoh, ini garis. Nah, ini kalau di sini boleh yang tinggi-tinggi, selebihnya sana tidak boleh tinggi lagi ya, gitu. Itu ball control namanya ya. Nah, itu ada terkait dan nah, ini sudah saya terangkan ini sedikit ya. Koefisien dasar bangunan tergantung pada apa? Resapan air, besar pengaliran, jenis penggunaan lahan, harga lahan, tipe lahan. Penentuan dasar koefisien dasar hijau, tingkat resapan air, jenis penggunaan, tipe zona. Perhitungannya, nah ini. Koefisien dasar hijau, luas. Penentuan koefisien lantai, ya juga seperti itu. Koefisien wilayah terbangun di wilayah tersebut. Oke. Nah, kemudian kita tidak sampai membangun ya. Kita sampai tapaknya aja kita bagi-bagi dalam bentuk lahan. Lahan atau tapak untuk apa? Untuk permukiman, untuk lingkungan sekitar, yaitu perdagangan sekitar, sekolah sekitar, ya, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya sedikit lagi panggung. Sebenarnya banyak mau saya sampaikan ini. Tapi Anda baca aja lah, kan semua ada di sini. Ya, Anda harus tahu bagaimana aplikasi geografi itu ya. Jadi aplikasi geografi itu apa? Seorang geograf bisa bekerja dengan orang lain. Wow. Seorang geograf bisa bekerja dengan geograf, teman-temannya yang geograf. Itu 1 banding 50.000. Tapi seorang geograf harus bekerja dengan ahli-ahli lain. Nah, mulailah 5.000, 1.000, itu ya. Nah, jadi saya sudah mengajarkan kepada saudara seperti ini supaya Anda tidak kaget. Karena di dunia kerja itu tidak akan pernah ada kita sendiri. Kita-kita aja, tidak ada itu. Saya sudah merasakan. Walaupun saya biasanya jadi leader ya, tapi saya butuh banyak tim ahli lain. Yang jelas geografi, kemudian apa? Geologi, pertanian, sipil, banyak itu. Ya, geografi agak 3 misalnya. Planologi agak 2 misalnya. Tidak bisa kita sendiri, kecuali hal-hal yang terkait dengan ya, yang seperti tadi itu si Surya bilang geografi dan lain-lainnya di dalam apa tadi otomatisasi katanya. Bu, tolong bilang ke ini. Ikan mana dia? Share lagi lah. Ini ya. Mungkin ada sekitar info Bu ini ya tadi ya. Ini otomatisasi katanya, otomatisasi. Nah, kemudian kita lanjut sebentar. Nah, ini. Nah, ini contoh-contoh peta skala. Nah, nanti Anda lihat buat ini ya. Nah, nih. Nah, nih. Nah, ini ya. Nah, ini kebesaran juga ini. Nah, ini contoh. Nah, ini 1 banding 5.000. Nah, ini kemarin sudah. Ini juga nih ya. Nah, ini 1 banding 5.000 ya. Yang tugas Anda itu. Nanti kasih ada. Nah, ini dia nak mau kasih nama Grandfield apa? eh, apa nama kemarin tuh Majaraya tuh namanya. Padahal ini hanya blok-blok. Dia kasih nama blok A1 ya. Ini bentuk jaringan jalan. Ya. Nah, berarti saya sudah mengenalkan kepada saudara. Nah, ini ya. Apa yang saya kenalkan bahwa pola, pola yang kita tentukan bukan hanya pola dari hasil overlay analisis, tapi juga ada ini kita, intuisi kita untuk membuat sebuah desain
dengan mempertimbangkan analisis. Jadi sudah bergabung apa? Kegiatan menganalisis dan kegiatan kreativitas kita, ya. Nah, itulah di skala 1:5.000 dan 1.000. Jadi 1:5.000 dan 1.000 itu bukan masalah klik, tapi masalah bagaimana ada ide-ide kita, desain-desain kita, pola-pola yang kita inginkan, kita buatkan dalam 1:5.000 dan 5.000 dan 1.000, ya. Kemudian langkah-langkah merencananya, satu lagi, nah ini, yang 5.000, nah ini ya, kita lihat di sini, ini contoh satu unit lingkungan, ya. Nah ini dia, kita akan membuat satu unit lingkungan 1:1.000. Nah, perumahan merumpun, misalnya, kemudian perumahan terencana dan sebagainya. Kita buat di sini apa yang pertama, jaringan jalan. Nah, nih kita bisa kecilin dikit. Nah, kita bisa membuat jaringan jalannya apa, grid. Usahakan nggak usah grid gabung-gabung ya. Ini steba nih semua, ini steba, belimbing. Nah, jangan grid-grid terus ya. Tapi itu grid juga boleh sih, cuma enggak. Ini kalau ini nih, ini namanya mutar, kita ke sini ya. Nah, ini buntu, jalan buntu mutar. Tapi ini biasanya bagus ini. Nah, ini ada bunga-bunga. Ya, itu seperti ini ya, jaringan jalannya. Atau seperti ini, ya. Atau seperti ini. Nah, ini dia. Ini coupling kita. Ya, coupling dua-dua ya. Ini coupling, ini coupling. Ya, nah, ini dia. Nah, ini coupling. Cobalah couplingnya seperti ini. Ini memang banyak ini ya. Ini desain-desain yang bagus couplingnya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini kurang bagus. Ini sudah lumayan bagus. Nah, ini pun, ini jelek. Nah, ini lumayan bagus nih. Ini jelek, ini udah bagus. Ini jelek seperti ini ya. Ini udah bagus. Ya. 1:2 ya. Nah, ini jelek, ini bagus. Nah, nanti kita bicara nanti minggu depan ukuran-ukuran couplingnya. Nah, ini dia. Untuk kota kecil lah. Nah, maaf. Belum pintar. Astagfirullahaladzim. Saudara, ya. Ini mana-mana sungai itu kemarin. Sungai mana? Di mana sungai? Belakang ini lagi ya? Mungkin lanjutannya ya. Ini waktu itu masih sedikit Lemin Park. Ini nanti kebanyakan sampai ke belakang situ. Lemin Parknya sampai ke situ. Oke, situ ya, Mbak, airnya sini ya. Nah, ini belum ada airnya ya. Ini pas. Ini dulu. Ya. Nah, ini kan belum impar itu dulu. Saudara tahu nggak gimana saya mendapatkannya ini? Nah, itulah. Jadi, gimana saya cara mendapatkannya? Belum impar itu. Pergi saya ke GOR, orang mau menyeram apa, menawarkan brosur rumah, saya ambil pula di kepala saya. Ah, ini cocok untuk mahasiswa saya nih. Saya scan lah. Nah, jadilah gitu. Jadi apa ya? Hal-hal seperti itu penting bagi saya untuk menambah wawasan saudara ya. Nah, saya scan, nah, karena saya nggak beli gitu kan, tapi saya scan, nah, itu jadi nyatu. Nah, yang kena banjir kemarin itu mungkin pengembangan di belakangnya tuh. Kalau itu yang pertama itu, ke belakangnya kan tambah banyak tuh. Ya, tidak seperti itu lagi, udah bertambah-tambah sampai ke belakang ya. Udah bertambah-tambah sampai ke belakang. Itu yang satu aja, apa namanya, tahap pertama aja itu, tahap pertama. Kemudian langkah merencana, ini sama kali ya. Nah, kemudian kita, ini bahan-bahannya, eh,
Kemudian kita terakhir biasanya bicara tentang konsolidasi lahan. Nah, ini. Saya ingin mengenalkan ada istilahnya konsolidasi lahan. Apa itu konsolidasi lahan? Ini terjadi di sewaktu kita ingin membangun lahan yang dipunya seperti ini. Tapi kita ingin membangun lebih bagus, maka kita konsolidasikan lagi lahan itu. Memang si A 600 berkurang dia, tapi dia untungnya ada jalan di depan ini. Ada jalan, ya. Ada jalan sehingga nilai tambah, nilai rumah apa tanahnya menambah. Ini yang terjadi di mana waktu kita membangun jalan di bypass. Jalan bypass itu dulu tanah seperti ini nih. Kemudian dikapling-kapling, ini jalannya. Ya, itu pemerintah Kota Padang dulu. Namanya konsolidasi lahan atau konsolidasi tanah ya. Ini biasa dilakukan pada wilayah-wilayah yang akan dikembangkan. Ya, jadi konsolidasi lahan itu biasa dilakukan pada wilayah yang dikembangkan. Oke, uh, satu kali lagi kita masuk, tapi saya berharap 14-15 ini kita apakan, saya masih mencari ya, tapi saudara sudah bisa membuat belajar-belajar CAD-nya. Nah, sekali lagi saya tidak minta yang ideal, tapi yang saya minta adalah yang sesuai prinsip saja dan tidak perlu pula Anda lebih mendetilkannya. Karena saya mendetilkan berarti ini jumlah kali ini lebih detail. Tidak, saya ingin Anda pandai membuat coupling, Anda pandai membawa CAD, kemudian membawanya ke dalam JIS. Saya pandai Anda menggunakan bahwa ada detil lagi sesudah 50.000 itu ada kalau ingin membangun kawasan, ada kawasan yang dibangun, biasanya master plan-nya dalam bentuk seperti itu 1:5.000 kemudian didetilkan. Karena kita di saat itu kita sudah bekerja dengan berbagai ahli ilmu, ya sudah berbagai ahli ilmu. Ini kerjaan ini tidak bisa selalu dikerjakan oleh satu orang, dua orang ilmu, tapi banyak ilmu sehingga dalam hal ini saya ingin memperkenalkan saudara bagaimana nantinya memudahkan saudara bekerja bersama-sama dengan ahli-ahli lain. Dan itu pengalaman saya juga begitu ya. Saya pernah mengerjakan bersama-sama daerah Perumnas Parung Panjang di Tangerang ya, waktu saya masih kerja di Jakarta dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya ulang lagi absen yang belum tadi ya. Yang belum, siapa tadi yang belum? Kita lihat My UNP present Kamis. Saya ulang lagi ya. Mana tahu tadi sudah datang. Hadir, hadir, hadir. Lara Yunita ada? Tidak ada. Leonie Risalanova yang kelas Kamis. Rifanti Azara. Ada ya. Dinda Amalia. Naima Tanjung. Kadaria Sakti. Hadir, Bu. Ya, sekarang kelas Oke. Sudah tadi, kemudian Jumat ya. Saya ulang lagi jika ada yang belum tersebut absennya. Amara, Alia Fadila, ada? Reza Rahmana Edison, Saya, Bu. ada ya, hadir. Jahida Kuratun Ayun, absen. Hadir, Bu. Hadir, oke. Hadir. Hadir, Bu. Ya, ya. Kalau sudah ngomong hadir, nah, sudah saya rubah. Muhammad Fadian Miliarto, Hadir, Bu. Bu, izin Bu Widya hadir Bu.
Widya apa? Widya Juliani, Bu, Kelas, kelas Kamis. tunggu dulu. Saya ini udah balik lagi ke kelas Jumat. Oh, kelas Jumat udah habis. Dah. Yang tidak hadir kelas Jumat, Amara ya, Amara. Oke, di kelas Kamis lagi. Sesi kuliah Kamis. Lara Yunita? Ada. Leonie Risalanova? Dinda Amelia? Ini yang udah tadi ya. Dinda Amelia? Ada? Mana dia tadi? Ada, Dinda Amelia itu tadi ada, hadir. Pantia, nggak ada. Oke, masih Naima Tanjung, nggak hadir ya. Oke, terima kasih saudara. Silakan saudara latihan CAT-nya. Saya akan mencari, tadi saya sudah sampaikan, Abang Ardinya bisanya 21, 22, 23. Sementara kita sudah mulai ujian. Jadi saya minta juga kakak angkatan saudara. Tadi Surya katanya dia laptopnya tidak kompatibel. Untuk apa? Coba sama Eris saya tanya nanti Eris lagi. Tapi yang jelas ada pesan dari siapa? Si Surya Hafiz katanya Bu, kasih tahu ke adik-adik otomatisasi mana tadi? Mana dia? Kita lihat lagi lah WA-nya kepada saudara ini. Apa nih namanya? Nih, nih, nih. Mungkin ini sekedar info juga, Bu. Kan? Nah, itu bisa dibaca ya. Untuk adik-adik belakang ini sudah alhamdulillah dapat proyek Bu untuk otomatisasi analisis di BWS sama Sinarmas Bu. Orang lagi banyak butuh untuk otomatisasi analisis Bu. Apa contohnya dari Surya untuk BWS log sama lebar sungai otomatis Bu. Skalanya apa nih? Skalanya apa nih? Skalanya Provinsi Jatim kemarin. Sinarmas lagi plugin teras kontur untuk sawit. Dah. Oke, nah itu contoh ya. Oke. Oke, terima kasih saudara. Kita ketemu insya Allah. Mungkin karena kita ini 12, saya berharap Jumat, Sabtu besok kita gabung. Kamis, Jumat kita gabung ya. Supaya kita selesai 16 kali, karena kita ujiannya dipercepat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka ya file-filenya seluruhnya dibuka Waalaikumsalam, filenya. Bu. Ya. Terima Baik, Bu. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Baik, Bu. Ya, Makasih, sama-sama. Bu.